Ibu pikir kita ini warteg? Ini restoran bintang 5. Lihat bajunya. Lihat tangannya. Penuh debu dan keringat. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Hari itu, suasana restoran mewah Rafflesia seperti biasa. Mewah, sibuk, elegan. Namun semua berubah. Hanya karena kedatangan seorang wanita tua berseragam tukang sapu. Ia tak bicara banyak. Ia hanya ingin makan. Tapi penghinaan demi penghinaan menghampirinya. Tak ada yang tahu. Wanita itu menyimpan satu rahasia. Rahasia yang akan mengubah hidup semua orang di dalam restoran itu. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini. Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Rafflesia Dining, restoran bintang 5 yang menjulang megah di tengah kota. Dari luar, bangunannya tampak seperti istana kecil dengan dinding kaca dan ukiran kayu tropis modern. Di balik pintu kaca berbingkai emas, dunia yang berbeda hidup, dunia penuh kemewahan, rasa, dan status sosial. Di ruang VIP, denting garpu bersentuhan dengan piring porselen mahal. Lilin-lilin kecil menyala tenang di atas meja kayu walnut mengilap, menerangi wajah-wajah para tamu penting yang menikmati makan malam mereka dengan senyum datar dan pandangan penuh penilaian. Anggur premium dituangkan ke dalam gelas kristal oleh pelayan bersarung tangan, sementara musik klasik lembut mengalun dari speaker tersembunyi di langit-langit. Di area kasir, seorang wanita muda sibuk mencatat transaksi digital. Tangannya lincah menekan layar sentuh, sementara matanya awas memperhatikan antrean. Segala sesuatunya berlangsung rapi. Efisien. Di dapur, suasana berbeda. Panas, sibuk, dan penuh tekanan. Teriakan koki kepala menyatu dengan desis minyak panas. Beberapa junior chef berkeringat saat memotong sayuran, mengatur plating, dan memastikan semua sesuai standar. Aroma rempah dan daging panggang memenuhi udara. Mereka tidak punya waktu untuk mengeluh. Hanya mengikuti ritme yang sudah seperti tarian, cepat, presisi, dan tanpa kesalahan. Gudang penyimpanan menjadi jantung yang tersembunyi. Pintu metal besar terbuka dan tertutup saat para staf hilir mudik mengambil bahan, daun selada, daging wagyu, pasta impor, hingga coklat dari Belgia. Tidak ada yang berbicara di sini, hanya anggukan dan langkah tergesa. Restoran ini tidak hanya melayani makanan. Ia menjual prestise, dan semua orang di dalamnya tahu bahwa satu kesalahan bisa menjadi akhir karir. Namun, hari itu, sesuatu terjadi. Tepat pukul 11 siang, saat restoran baru saja mulai melayani tamu gelombang pertama makan siang, pintu depan terbuka dengan bunyi, kling, yang lembut. Tapi bukan tamu biasa yang masuk. Semua aktivitas terhenti. Seorang wanita tua melangkah masuk. Umurnya sekitar 50 tahun, tubuhnya agak bungkuk, dan wajahnya terbakar matahari. Ia mengenakan seragam tukang sapu berwarna oranye terang, sedikit kusam, dengan sapu lidi masih ia genggam di tangan kanan. Sepatunya usang, ada tambalan di ujungnya. Rambutnya terselip tak rapi di balik penutup kepala lusuh. Keringat membasahi pelipisnya. Ia hanya berdiri sebentar, menatap sekeliling, lalu berjalan perlahan masuk, menuju meja kosong di dekat jendela. Seorang ibu tukang sapu. Di restoran bintang 5. Para tamu menoleh. Beberapa membekukan gerakan sendok. Seorang wanita berdandan elegan bahkan menurunkan kacamatanya dan menatap dengan wajah menegang. Satu pasangan muda tertawa kecil dan berbisik pelan. Mereka menyangka ini lelucon. Seorang pelayan wanita, Siska, langsung melangkah cepat mendekat. Wajahnya berubah tegang. Langkahnya seperti mau menyerbu. "Ibu, maaf ya. Ini restoran. Bukan tempat seperti itu," katanya dengan nada rendah tapi tajam. Ia melirik sapu yang masih digenggam si ibu. Lalu wajahnya mencibir.
Kalau ibu cuma numpang dingin, lebih baik di luar saja. Wanita tua itu hanya menatapnya. Matanya lelah tapi tenang. Tak berkata sepatah kata pun. Ayo Bu, jangan bikin saya panggil satpam, ya. Tapi sebelum Siska sempat menarik lengan si ibu, langkah cepat terdengar dari arah bar. Seorang pelayan lain, Indah, mendekat dan berdiri di antara mereka. Siska, jangan begitu, ucap Indah lembut. Siska memutar tubuhnya cepat. Indah, kamu serius? Dia ini tukang sapu. Lihat bajunya. Indah mengangguk. Justru itu. Dia manusia juga. SIS. Kalau cuma mau makan, kita layani. Bukan urusan kita bajunya apa. Siska mendengus. Kamu gila. Kamu mau kena marah Bu Clara. Tapi Indah tidak menjawab. Ia menoleh ke arah si ibu, tersenyum kecil, lalu menuntunnya perlahan ke meja yang dekat jendela. Mari Bu, duduk sini. Anginnya sejuk. Saya bawakan menu ya. Si ibu duduk pelan. Masih diam. Tangannya meletakkan sapu di lantai. Lalu duduk tegak tanpa menempelkan punggung ke kursi. Ia hanya menatap keluar jendela. Indah kembali beberapa menit kemudian. Di tangannya ada buku menu. Bu, kalau ibu mau, saya bisa bantu pilihkan. Tapi kalau ibu sudah tahu mau makan apa, tinggal bilang ya. Ucap Indah ramah. Perlahan, suara kecil terdengar. Nasi goreng kampung. Teh manis hangat. Indah tersenyum dan mencatat. Tapi belum sempat ia kembali ke dapur. Suara sepatu hak tinggi menggema di lantai marmer restoran. Manajer restoran, Clara, melangkah cepat dengan wajah kesal. Di belakangnya, Siska mengikuti dengan ekspresi puas. Apa ini? Clara menunjuk meja tempat si ibu duduk. Apa kamu yang melayani dia, Indah? Indah menunduk sedikit. Iya, Bu. Ibu itu cuma ingin makan. Clara tertawa kecil dengan nada menghina. Dan kamu pikir kita ini warteg? Ini Rafflesia Dining. Lihat bajunya. Lihat tangannya. Penuh debu dan keringat. Maaf Bu, tapi... Indah tidak melanjutkan. Sudah. Setelah ini kamu saya evaluasi. Jangan buat reputasi restoran ini jatuh hanya karena rasa iba murahan, bentak Clara. Kamu pikir tamu-tamu VIP kita mau makan bareng, pemulung? Indah terdiam. Tapi ia tetap memegang catatannya erat, dan melangkah ke dapur dengan kepala menunduk. Menu yang dipesan akhirnya keluar. Tapi kali ini, bukan Indah yang membawanya. Siska datang dengan nampan. Ia meletakkan piring dan gelas dengan kasar di meja si ibu, tanpa senyum, tanpa sopan santun. Nih, cepat makan. Jangan lama-lama. Gumamnya. Tamu-tamu mulai kembali berbicara pelan. Tapi bisik-bisik soal tukang sapu yang makan di Rafflesia tetap terdengar. Si ibu makan perlahan. Diam. Wajahnya tenang. Tatapannya lurus keluar jendela. Tak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Tapi satu hal jelas. Ia tidak merasa malu, tidak merasa rendah. Ia hanya lapar. Setelah selesai makan, ia berdiri dan berjalan ke arah Indah yang sedang mencatat pesanan di meja lain. Ia menyentuh lengan Indah pelan, membuat pelayan itu menoleh. Terima kasih, ucapnya. Hanya 2 kata. Tapi ada ketulusan dan makna dalam setiap hurufnya. Indah membalas dengan senyum kecil. Tapi sebelum sempat menjawab, Clara kembali datang dan memanggilnya dengan nada tinggi. Ayo Indah. Jangan lola. Banyak kerjaan. Indah menunduk dan kembali bekerja. Sementara si ibu tukang sapu itu perlahan berjalan keluar dari restoran. Kembali ke dunia luar. Dengan sapunya dan diamnya. Tapi tidak ada yang tahu. Ia akan kembali. Dengan cara yang tak terbayangkan. Sore menjelang, sinar matahari yang tadinya menyusup dari kaca-kaca besar restoran mulai redup, berganti dengan lampu-lampu gantung kristal yang menyala satu persatu, menciptakan suasana hangat tapi juga mewah. Restoran kembali sibuk. Musik lembut diputar, piring dan gelas dibersihkan, daftar pesanan baru dicatat oleh para pelayan. Semua berjalan seperti biasa,
seolah tidak terjadi apa-apa beberapa jam sebelumnya. Indah, pelayan muda yang murah senyum dan tidak pernah berbicara kasar kepada siapapun. Tanpa letih tapi tetap melayani dengan tulus. Setiap langkahnya hati-hati, suaranya lembut saat menawarkan menu. Tapi di matanya, ada semburat cemas yang tidak ia tunjukkan. Ia tahu, sikapnya tadi bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Ia tahu Clara, sang manajer, tidak pernah menyukai pembangkangan. Clara sendiri masih terlihat gelisah. Beberapa kali ia menatap ke arah pintu masuk, seolah berharap wanita tukang sapu itu tak akan pernah kembali. Ia berjalan bolak-balik ke ruang supervisor, lalu memanggil Siska. "Kamu nanti cek CCTV ya. Kalau dia datang lagi, jangan kasih dia masuk sebelum aku tahu. Ngerti?" Siska mengangguk patuh. "Siap, Bu." Sementara itu, di pojok dapur yang tidak begitu terang, dua koki muda diam-diam membicarakan kejadian tadi. "Aneh banget ya, masa ada tukang sapu bisa nekat makan di sini?" Gak habis pikir. Tapi yang lebih aneh, tuh pelayan Indah malah belain. "Dia emang dari dulu gitu, Mas. Lugu. Gampang kasihan. Tapi ya, kalau sampai kena pecat, sayang juga. Dia kerja paling rajin kok." Suara-suara itu berputar di balik restoran. Pelan, tapi seperti luka kecil yang terus digosok dengan garam. Jam dinding berdetak melewati pukul 7 malam. Tamu-tamu baru mulai berdatangan. Di antara mereka, seorang pengusaha dan istrinya memesan private room. Seorang selebriti muda memposting foto makan malam di media sosial. Clara langsung menyuruh Siska untuk melayani mereka, berharap ulasan malam ini bisa menaikkan rating restoran. Tapi di luar, tepat di seberang jalan, seseorang sedang memperhatikan. Wanita yang tadi siang datang sebagai tukang sapu, berdiri menatap dari balik halte. Ia berdiri di bawah lampu jalan yang remang. Tangannya menggenggam plastik hitam kecil berisi sesuatu. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam yang tampak di permukaan. Tapi sorot matanya, tajam, dan penuh ingatan. Ia berdiri cukup lama, mengamati dari kejauhan. Dan ketika satu mobil mewah berhenti di tepi jalan, wanita itu perlahan berbalik dan berjalan menuju arah parkiran basement mall di belakang gedung restoran. Ia menghilang ke dalam gelap, tapi pikirannya tetap terang. Ia mengingat wajah Siska. Ia mengingat nada suara Clara. Ia juga mengingat senyum tulus Indah. Esok paginya, seperti biasa, Rafflesia membuka tirai. Jam 10 restoran sudah siap menerima tamu. Para pelayan berseragam putih bersih. Meja telah dipoles. Bunga segar diletakkan di vas kaca setiap meja. Koki telah menyiapkan bahan dan dapur sudah mengepul aroma bawang tumis. Clara datang seperti biasa. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dipoles tipis dengan make up. Ia berjalan dengan percaya diri, menyapa beberapa tamu yang sudah mulai berdatangan. Tapi begitu ia melewati Indah, ia berhenti. "Kamu masih kerja di sini, ya?" Indah menunduk. "Iya, Bu. Sampai ada keputusan dari manajemen." Clara mengerutkan kening. "Saya akan buat laporan evaluasi hari ini. Jangan harap kamu bisa bertahan setelah kelakuan kemarin." Indah hanya mengangguk. Hari itu berjalan lebih cepat dari biasanya. Banyak tamu yang datang. Banyak pula yang memesan makanan berat. Siska terlihat sibuk tapi tetap sempat menertawakan Indah dari balik meja kasir. Di dapur, para koki tak menyadari bahwa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Lalu jam 3 sore, semuanya berubah. Pintu kaca Rafflesia terbuka perlahan. Kedatangan seorang wanita kembali menghentikan napas seluruh ruangan. Bukan karena dia aneh, tapi karena dia terlalu mencolok. Wanita yang masuk itu mengenakan blus satin berwarna hijau zamrud, dengan rok panjang coklat keemasan. Rambutnya disanggul rapi, menampakkan lehernya yang mulus dan dagunya yang tegas. Di tangan kanannya tergantung tas branded asli dengan logo kecil emas yang bersinar. Sepatunya mengilap. Langkahnya tegap. Ada keanggunan yang tidak dibuat-buat. Dan ada wibawa yang sulit dijelaskan. Semua pelayan menoleh. Siska, yang melihat dari balik meja,
langsung mendekat. "Selamat sore, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum kecil. "Saya ingin makan siang." Siska sempat memandang bingung. Tapi ia segera menyuruh Indah mengambil menu. Indah melangkah dengan hati-hati, membawa daftar menu ke hadapan wanita itu. Begitu melihat wajah sang tamu, langkah Indah terhenti. Wajah itu tidak asing. "Bu," bisik Indah pelan. Matanya membelalak, tapi mulutnya tak percaya. Wanita itu tersenyum padanya. "Halo, Indah." Clara, yang sedang berbicara dengan seorang tamu VIP, langsung menoleh saat mendengar nama Indah disebut. Ia melihat wanita mewah itu, dan dengan sigap menghampiri, membayangkan mungkin tamu ini adalah food reviewer terkenal yang sedang menyamar. "Selamat sore, Ibu." Sapanya manis. "Saya Clara, manajer di sini. Mohon maaf kalau ada pelayanan kami yang belum maksimal." Wanita itu hanya tersenyum tenang. "Tidak apa-apa. Saya hanya ingin makan dengan tenang." Clara mengangguk, lalu berbalik ke Siska dan berbisik. "Layani dia baik-baik. Dia pasti penting. Bisa jadi investor." Namun ketika Clara hendak berjalan kembali ke meja VIP, seorang pria muda masuk dari pintu belakang. Langkahnya cepat, tubuhnya tinggi, mengenakan setelan hitam tanpa dasi. Wajahnya tampan, rambutnya tertata rapi. Dan yang lebih penting, semua pegawai mengenalnya. Itu Arya, manajer utama Rafflesia. Sosok yang jarang muncul, tapi sangat disegani. Clara refleks melangkah cepat ke arah Arya. Matanya berbinar, senyumnya meluas. Ia bahkan sempat merapikan kerahnya sebelum menyapa. "Pak Arya, senang sekali Anda datang hari ini. Kami sedang kedatangan tamu istimewa." Wanita di sana. Ia menunjuk wanita berpakaian mewah itu. Sepertinya food blogger penting. Tapi sejujurnya, kemarin dia datang dengan pakaian kumuh. Saya dan Siska terpaksa mengambil tindakan. Mungkin dia punya gangguan mental atau semacamnya. Arya memandang wanita yang dimaksud. Matanya melebar. Napasnya tertahan. Langkahnya terhenti. Semua pelayan kini melihat ke arah Arya. Mereka tak mengerti apa yang terjadi. Arya perlahan mendekat, tapi tidak menuju Clara. Ia melangkah menuju wanita yang duduk di meja dekat jendela. Wanita itu berdiri perlahan dan tersenyum. Senyum yang sama. Senyum yang mengingatkan Arya pada rumah kecil mereka dulu. Pada tangan yang mengajarinya makan. Pada pelukan yang selalu sabar. Saat ia jatuh berkali-kali, Arya berhenti tepat di depannya. Lalu dengan suara pelan, nyaris bergetar, ia berkata, "Ibu." Semua menjadi diam. Bahkan suara sendok yang menyentuh piring pun seakan berhenti. Pelayan yang tadi sedang menyapa tamu terhenti di tengah kalimat. Para tamu memalingkan wajah. Wajah mereka bingung, tidak percaya. Tapi tak ada yang berani berbicara. Clara berdiri mematung. Wajahnya yang tadi cerah berubah pucat. Tatapan matanya menatap Arya dan wanita itu bergantian. Siska bahkan terlihat menahan napas. Tangannya gemetar saat mencoba meletakkan nampan di atas meja. Suaranya tercekat, seolah tidak bisa menerima apa yang baru saja ia dengar. "Ibu?" gumam Clara, nyaris tidak terdengar. Arya menatap wanita itu penuh kasih. Tatapannya dalam. Tidak seperti pria muda yang baru saja masuk sebagai pengelola utama. Tatapannya berubah menjadi seperti anak kecil yang kembali menemukan pelukan hangat. Wanita itu menatapnya lembut. Tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan. Arya mengambil tangan wanita itu, menciumnya dengan sangat perlahan, penuh rasa hormat. Lalu ia membisikkan sesuatu yang hanya terdengar olehnya dan sang wanita. "Ibu, maafkan aku terlambat mengenali." Wanita itu menggeleng pelan. Ia mengangkat tangan kirinya dan mengusap kepala Arya dengan lembut. Gestur yang sangat sederhana. Tapi cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya tahu siapa wanita itu sebenarnya. Tiba-tiba, Clara melangkah cepat maju. Suaranya bergetar. "Pak Arya, mohon maaf, kami tidak tahu beliau adalah." Arya berdiri tegak.
Ia menoleh perlahan. Sorot matanya tajam. Tidak ada senyum. Tidak ada keraguan. Kalian tidak tahu karena kalian tidak pernah mau tahu, ucapnya dingin. Clara mundur setengah langkah. Siska pun hanya bisa berdiri kaku di tempatnya. Arya memutar tubuh, menatap semua staf yang kini berkumpul secara spontan di tengah ruangan restoran. Ini ibuku, wanita yang dari tangannya sendiri. Raffleia berdiri, ucap Arya. Nadanya tegas, tidak meninggi. Tapi setiap kata menyusup seperti petir ke dada mereka. Beberapa pelayan saling memandang. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Suasana terasa mencekam. Para tamu pun mulai memperhatikan dengan lebih serius. Bahkan beberapa dari mereka diam-diam merekam momen itu dari balik ponsel. Raffleia tidak dibangun dari marmer dan kristal. Ia dibangun dari peluh dan doa. Dari ketekunan seorang wanita tua yang dulu jualan nasi bungkus keliling rumah-rumah kontrakan, lanjut Arya. Suaranya bergetar tapi tetap jelas. Ibu saya, Arya menunjuk wanita itu dengan penuh bangga. Pernah berdiri di panas terik jalanan Jakarta, menyapu halaman orang lain, membersihkan rumah-rumah yang bukan miliknya demi menyekolahkan saya. Ia tidak malu. Ia tidak pernah menunduk di hadapan penghinaan. Tapi hari ini, saya malu melihat bagaimana ibu saya diperlakukan di tempat ini. Clara terisak. Ia mencoba bicara, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Siska menangis diam-diam. Indah, yang berdiri tak jauh dari Arya, hanya menatap kosong. Tidak tahu harus ikut menyesal atau merasa lega. Arya melanjutkan. Kali ini matanya menatap Clara dan Siska bergantian. Kalian mempermalukannya karena baju dan penampilannya. Kalian menilai hanya dari kulit luarnya. Tapi kalian lupa, tempat ini berdiri karena wanita itu rela jadi apa saja, termasuk jadi tukang sapu. Satu kalimat itu menghantam keras ke dalam dada semua yang hadir. Arya memutar tubuh, menghadap ibunya. Ibu, saya serahkan keputusan ini kepada ibu. Raffleia milik ibu. Bukan saya. Bukan siapapun. Siapa yang layak ada di sini, ibu yang putuskan. Ruangan itu sunyi. Wanita itu menatap Clara dan Siska. Ia tidak berteriak, tidak melotot, tapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Lalu ia berkata pelan, namun setiap katanya terdengar jelas. Sepertinya kalian berdua tidak layak berada di tempat ini. Clara menjatuhkan dirinya ke lantai. Maafkan saya, ibu. Saya tidak tahu, saya kira ibu hanya. Dan karena tidak tahu, kamu menginjak harga diri seseorang. Tanya wanita itu dengan suara yang tenang. Clara terisak. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya ingin kamu belajar bahwa orang seperti aku pun punya rasa. Siska tidak bisa berdiri. Ia terduduk di lantai. Napasnya berat. Wajahnya tertunduk, dan bahunya berguncang. Ia menyadari, harga dirinya yang selama ini ia banggakan ternyata rapuh di hadapan satu kebenaran kecil. Arya memberi isyarat dengan anggukan pelan. Dua satpam mendekat ke arah Clara dan Siska. Silakan kalian keluar. Hari ini adalah hari terakhir kalian di Raffleia. Para pelayan lain yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Tidak ada yang berani membela. Tidak ada yang protes. Karena semua tahu itu bukan sekadar hukuman. Itu adalah keadilan. Wanita itu duduk kembali ke kursinya. Tenang. Ia tidak menyentuh air mata yang jatuh dari sudut matanya. Ia hanya menarik napas panjang. Lalu Indah, dengan langkah pelan, menghampirinya. Ibu saya juga tidak tahu harus bagaimana. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar. Wanita itu menoleh. Kali ini senyumnya lembut. Kamu tidak melakukan apapun yang istimewa. Nak, kamu hanya menjaga kemanusiaanmu. Indah terisak. Ia menunduk dalam-dalam. Arya mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Indah. Mulai besok, kamu jadi supervisor utama lantai bawah. Gajimu naik. Dan kamu akan aku latih langsung. Indah mengangkat wajah dengan mata sembab. Pak Arya, saya tidak pernah berharap apapun. Dan karena kamu tidak berharap apapun,
Kamu layak mendapatkan semuanya. Di tengah restoran yang tadinya penuh penilaian, kini berdiri sebuah pelajaran. Tentang rendah hati. Tentang tidak menilai dari penampilan. Tentang harga diri yang tak selalu bersih dari debu. Tentang seorang ibu yang tetap duduk dengan tenang di sudut restoran mewah. Bukan karena ingin dihormati, tapi karena dia tahu dia tidak lagi perlu membuktikan apa-apa. 1 minggu telah berlalu sejak kejadian yang mengguncang seluruh isi restoran Rafflesia Dining. Nama ibu tua yang sebelumnya datang sebagai tukang sapu kini mulai beredar pelan dari bibir ke bibir, meski tidak secara resmi diumumkan. Yang tersisa dari hari itu bukan hanya kisah pemecatan 2 orang pegawai, melainkan bisikan panjang tentang siapa sebenarnya sosok wanita tua itu. Beberapa staf mencoba mencari tahu, tapi semua informasi seperti ditelan dinding. Tidak ada satupun yang bisa memastikan siapa namanya. Indah, yang kini menjabat sebagai supervisor lantai bawah, juga tidak banyak bercerita. Ia hanya menjawab dengan kalimat yang membuat semua orang berpikir. Ada beberapa hal yang tidak perlu kalian tahu untuk bisa menghormati seseorang. Namun, rasa ingin tahu manusia tidak bisa dipadamkan begitu saja. Di hari Senin yang cerah, Rafflesia kembali beroperasi seperti biasa. Suasana dalam restoran kini terasa berbeda. Tidak ada lagi tekanan berlebihan dari Clara. Tidak ada lagi cibiran dari Siska. Pelayan yang tersisa menjadi lebih hangat. Tidak ada yang berani bicara kasar. Bahkan kepada pengantar bahan makanan yang hanya datang dengan sandal jepit. Sikap Indah yang dulu sempat dianggap terlalu lembut kini menjadi panutan diam-diam. Arya, sang manajer utama, juga terlihat lebih sering turun tangan langsung. Ia menyapa tamu, memberi pengarahan pada staf baru, dan bahkan terkadang ikut membantu merapikan meja ketika semua pelayan sibuk. Tapi satu hal yang tidak berubah dari dirinya adalah kehormatannya kepada wanita tua itu. Ia menyebut wanita itu dengan satu panggilan sederhana, Ibu. Dan setiap kali menyebutnya, ia menundukkan wajah dan suaranya berubah pelan. Hari itu, sebuah mobil van kecil dengan kaca gelap berhenti di depan Rafflesia. Dari dalam mobil itu, turunlah wanita tua yang sama. Kali ini ia mengenakan baju sederhana, blus biru tua dengan kerudung polos, dan tas jinjing coklat yang tampak sudah lama. Tapi bukan lusuh. Ia hanya terlihat seperti ibu-ibu pada umumnya. Ia masuk dengan langkah pelan, senyumnya lembut. Para pelayan yang melihatnya langsung memberi hormat sopan. Beberapa membungkuk, beberapa tersenyum kaku. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu, ada sesuatu dalam diri wanita itu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Indah segera menghampirinya dan mengantarnya ke meja favoritnya. Meja dekat jendela, tempat cahaya sore menyusup lembut ke lantai marmer. Di sana, wanita itu duduk tenang sambil memesan teh hangat dan sepiring nasi goreng kampung. Menu yang sama seperti pertama kali ia datang. Tidak ada yang berani mengganggu. Tidak ada yang berani bertanya siapa namanya. Di lantai atas, Arya sedang berdiri di balkon kecil yang menghadap ke area makan utama. Ia menatap ibunya dari kejauhan. Lalu, suara dari belakang membuatnya menoleh. Mas Arya, ujar seorang pria tua berbadan besar, mengenakan seragam keamanan Rafflesia. Mohon maaf, tapi saya perlu tanya satu hal. Arya menoleh dan tersenyum ramah. Silakan, Pak Wahid. Pak Wahid menggaruk kepala. Itu, ibu yang sering kesini itu. Apakah benar beliau pemilik utama restoran ini? Arya tidak langsung menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangan kembali ke ibunya, yang kini sedang meniup sendok teh di depan bibirnya. Kemudian, dengan nada tenang, ia menjawab, tanpa dia, Rafflesia tidak akan ada. Pak Wahid terdiam, lalu mengangguk dalam-dalam. Kembali ke lantai bawah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang tamu pria paruh baya masuk ke restoran. Ia mengenakan jas mahal dan jam tangan emas. Wajahnya terlihat sombong. Ia datang bersama 2 wanita muda berdandan mencolok. Mereka langsung meminta meja VIP. Indah, yang bertugas menyambut tamu, segera mencatat nama pemesan. Tapi begitu pria itu melihat ke arah ibu yang duduk di dekat jendela, ia mendadak berhenti melangkah. Langkahnya tertahan.
Matanya menatap tajam. Kemudian ia tertawa kecil, menyeringai. "Loh, saya kenal tuh ibu," katanya kepada dua wanita muda di sebelahnya. "Itu dulu, tukang sapu yang sering saya lihat di depan pasar. Kok bisa makan di sini?" Salah satu wanita muda ikut tertawa. "Mungkin nyasar, Pak." Indah yang mendengar itu langsung menegang. Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin mengulang kesalahan yang dulu dibuat orang lain. Ia menatap pria itu dan berkata tenang. "Silakan Pak, kalau ingin duduk di ruang VIP. Tapi mohon untuk menjaga tutur kata terhadap tamu lain." Pria itu meliriknya dengan tatapan meremehkan. "Kamu ini siapa? Pelayan? Gak usah ngajarin saya." "Ya, saya pelanggan tetap di sini. Saya kenal dengan pemiliknya." Indah tak bergeming. Tapi tiba-tiba, langkah kaki berat terdengar dari belakang. Arya turun dari lantai atas. Ia melangkah pelan, tapi penuh wibawa. Ia berdiri tepat di samping Indah. "Mungkin memang Anda kenal dengan pemilik Rafflesia," katanya sambil tersenyum tipis. "Tapi sepertinya Anda tidak pernah benar-benar tahu siapa dia." Pria itu menoleh. Wajahnya berubah. Ia menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Ia mencoba tersenyum, tapi suaranya terdengar gugup. "Pak Arya, saya hanya bercanda. Itu cuma celetukan ringan. Gak serius." Arya menatapnya dingin. Bercanda adalah ketika semua yang mendengarnya tertawa. Tapi kalau hanya Anda yang tertawa, itu penghinaan. Pria itu terdiam. "Silakan tetap makan. Tapi kalau satu kata lagi keluar untuk menghina tamu kami, saya sendiri yang akan mengantar Anda keluar." Dua wanita muda yang tadi tertawa kini tertunduk malu. Mereka saling melirik, lalu memutuskan untuk duduk diam. Sementara pria itu menunduk, tidak berkata apa-apa lagi. Hari itu kembali berjalan seperti biasa. Tapi di ruang dalam Rafflesia, semua orang tahu satu nama yang tidak pernah disebut secara gamblang telah berdiri di balik semua ini. Seorang ibu yang pernah menjadi tukang sapu, yang kini dihormati tanpa perlu mengangkat suara. Dan semua rasa penasaran tentang siapa wanita itu perlahan berubah menjadi rasa hormat. Bukan karena harta, tapi karena keteguhan hatinya yang tak berubah. Meski dunia di sekitarnya sudah berlipat ganti rupa. Hari-hari di Rafflesia Dining kini berbeda. Tidak ada lagi suara tertawa merendahkan di dapur. Tidak ada lirikan sinis dari balik meja kasir. Seolah, semua yang dulu pernah menganggap dirinya lebih tinggi, kini telah diturunkan ke tanah oleh satu sosok. Wanita tua yang datang pertama kali hanya membawa sapu dan niat sederhana untuk makan. Namun meski hormat telah tumbuh dari para staf, satu hal tetap menjadi misteri. Nama wanita itu. Bahkan Arya sendiri, yang menyebutnya sebagai ibu, tak pernah sekalipun menyebut nama lengkapnya di depan umum. Ia hanya memanggilnya, ibu, sesederhana itu. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada rasa segan dan hormat yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Para staf menyimpan tanya di kepala mereka masing-masing. Siapa nama aslinya? Apakah dia benar-benar pemilik utama restoran ini? Ataukah hanya simbol kehormatan Arya? Mengapa semua dokumen perusahaan tak pernah menyebut namanya secara langsung? Namun tak satu pun dari mereka berani bertanya. Karena mereka tahu, ada hal-hal yang lebih penting dari sekadar nama. Suatu malam, setelah restoran tutup lebih awal karena acara khusus, Indah berdiri di sisi jendela besar di lantai 2, memandangi kota yang mulai meredup. Lampu-lampu jalan berpendar di antara gedung-gedung tinggi. Di belakangnya, terdengar langkah kaki yang mendekat. "Ada yang mengganggu pikiranmu?" Suara Arya pelan. Indah menoleh dan tersenyum tipis. "Saya hanya memikirkan beliau." "Ibu." Arya mendekat dan berdiri di sampingnya. Wajahnya tenang, tapi matanya dalam. Ia mengangguk pelan. "Saya juga sering memikirkannya, meski saya hidup bersamanya hampir seumur hidup saya." Indah menarik napas. "Bolehkah saya tahu nama beliau?" Arya tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, seolah kembali ke masa lalu. "Waktu kecil, kami tidak punya apa-apa.
Rumah kami berdinding triplek, atap bocor. Tapi setiap malam, beliau duduk di dapur kecil kami, mencatat semua pengeluaran dan tetap menyisihkan uang Rp1.000 untuk beli buku bekas buat saya. Nama itu bukan sekadar nama. Itu nama yang ia simpan baik-baik. Karena katanya, kalau semua orang tahu siapa aku sekarang, mereka akan lupa siapa aku dulu. Indah terdiam. Beliau tidak ingin dikenal karena posisi atau harta, tapi karena cara beliau memperlakukan orang lain. Dan itu sudah cukup. Indah mengangguk perlahan. Ia tak bertanya lagi. Malam itu, keduanya hanya berdiri diam, memandang kota yang sibuk, tapi tak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di dalam hati orang-orangnya. Beberapa hari kemudian, seorang wanita muda berambut panjang dan berpakaian mencolok datang ke Rafflesia. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan membawa kamera kecil. "Apa saya boleh mewawancarai pemilik restoran ini?" Katanya ada cerita menarik soal tukang sapu yang ternyata punya Rafflesia. "Saya dari channel YouTube Kuliner Fakta." Indah yang menyambutnya di pintu depan tersenyum sopan. "Maaf, kami tidak membuka sesi wawancara untuk pemilik." Wanita itu mengerutkan dahi. "Tapi itu viral, Mbak. Banyak orang penasaran. Kami bisa bantu promosikan restoran ini lebih luas. Ini kesempatan besar, loh." Indah tetap tersenyum. "Kami percaya, ketulusan tidak perlu dipromosikan. Biarkan cerita itu hidup dari mulut ke mulut." Wanita itu mendengus kesal dan pergi. Namun percakapan itu didengar oleh seseorang dari kejauhan. Ibu itu. Ia duduk di meja pojok. Seperti biasanya. Hari itu ia memakai baju batik sederhana dengan kerudung krem yang menutup dada. Ia memegang cangkir teh hangat, dan matanya menatap kosong keluar jendela. Tapi di sudut bibirnya, ada senyum kecil. Senyum yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah melalui banyak gelombang hidup dan tetap memilih tenang. Malamnya, Arya duduk di kantor kecil di lantai paling atas. Di mejanya ada satu map coklat tua yang sudah agak lecek. Di dalamnya surat tanah, akta perusahaan pertama, dan satu lembar fotokopi KTP tua yang warnanya sudah memudar. Di pojoknya, tertulis nama Siti Ma'munah. Ia menatap nama itu lama. Lalu perlahan menutup map dan menyimpannya kembali ke dalam laci terkunci. Hari-hari berlalu. Indah semakin dipercaya. Ia kini memimpin tim pelayanan dengan tenang dan penuh ketegasan yang lembut. Banyak pelayan muda mencontohnya. Beberapa bahkan mulai menyalin sikapnya. Mendahulukan tamu lansia, membawakan makanan dengan 2 tangan, dan membungkuk setiap kali mengucapkan terima kasih. Namun satu hal tetap tak berubah. Ibu itu masih datang setiap minggu. Duduk di tempat yang sama. Memesan makanan yang sama. Dan menatap jendela yang sama. Sampai suatu hari, seorang bocah laki-laki datang menghampirinya. Bocah itu tidak bersama siapa-siapa. Ia mengenakan baju olahraga sekolah yang sudah lusuh dan sepatu robek di ujungnya. Ia memandang ke sekeliling, lalu mendekat ke meja ibu itu. "Bu, maaf, saya boleh minta minum?" Semua pelayan yang melihat langsung tergerak. Tapi sebelum siapapun bisa bertindak, si ibu bangkit dari kursinya, menuntun anak itu duduk di seberangnya. "Kamu suka teh manis?" Anak itu mengangguk pelan. "Kalau gitu duduk sini. Kita minum bareng." Ia melambai ke Indah yang dari jauh sudah siap membantu. Indah tersenyum dan mengangguk. Dari kejauhan, Arya menyaksikan semua itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu warisan terbesar ibunya bukan restoran mewah ini, tapi hati yang tak pernah berhenti memberi. Malam itu hujan turun dengan deras. Butiran air membentur kaca luar restoran, menciptakan irama tak beraturan yang menenangkan. Di dalam Rafflesia Dining, lampu-lampu gantung temara menciptakan suasana hangat dan intim. Beberapa tamu duduk sambil menyeruput sup panas, dan pelayan melangkah cepat namun tetap tenang. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di ruang gudang belakang, sesuatu sedang dibuka, sesuatu yang telah lama disimpan rapat. Sebuah kotak kecil, berdebu, dan dilapisi pita merah tua, terletak di atas meja tua milik Arya. Ia membuka penutupnya dengan perlahan. Di dalamnya,
Ada sapu kecil, bukan sapu biasa. Sapu tangan dari serat kelapa, yang sudah kaku dimakan waktu. Di sisi gagangnya terukir tulisan samar. Keringat ini bukan kehinaan. Arya menatap benda itu lama, lalu memejamkan mata. Ia mengingat kembali masa kecilnya, saat ibunya pulang dengan kaki penuh debu, tangan yang kasar, tapi senyum yang selalu hangat ketika menyambutnya di pintu. Ibunya tidak pernah malu menjadi tukang sapu. Bahkan saat para tetangga menertawakannya, saat anak-anak lain tidak mau bermain dengan Arya karena ibunya dianggap kotor, ia tetap berdiri tegak. Ia bekerja siang malam bukan hanya demi makan, tapi demi harapan. Dan kini, sapu itu, yang dulu sering diabaikan dan dihina, menjadi simbol paling sakral dalam hidup Arya. Esok paginya, Rafflesia tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa tamu penting hadir dari luar kota. Ada juga seorang pejabat daerah yang datang bersama istrinya. Indah, seperti biasa, bergerak dengan cekatan. Tapi pagi itu, ia merasa suasana berbeda. Semua pelayan diminta mengenakan seragam khusus, putih dengan syal kecil di leher. Musik tidak diputar. Lampu sedikit diredupkan. Dan ruang VIP didekorasi ulang. Ada acara apa hari ini? Tanya Indah pelan saat bertemu Arya di tangga. Arya tersenyum kecil. Hari ini, perayaan kecil untuk orang yang berjasa besar. Indah menatap Arya, tidak bertanya lagi. Tapi hatinya mulai merasakan sesuatu yang istimewa sedang dipersiapkan. Jam 2 siang, ibu itu datang. Bukan seperti biasa, ia tidak berjalan sendirian. Di sisinya, seorang lelaki tua berkacamata, mengenakan batik coklat dan topi abu-abu, menggandeng tangannya. Wajah mereka sama-sama tenang. Beberapa pelayan yang melihat mereka langsung membungkuk hormat. Tapi kali ini, bukan hanya karena jabatan atau penghormatan formal. Itu, murni rasa hormat. Begitu tiba di meja, Arya sendiri menyambut dan menarik kursi untuk ibunya. Ia lalu memberikan pelukan singkat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Wajah wanita tua itu tersenyum lembut. Tapi air matanya mulai menggenang. Mau ngapain kamu ini, Arya? Bisiknya pelan. Arya hanya tersenyum. Lalu ia berdiri dan menepuk tangannya sekali. Semua pelayan berhenti bergerak. Semua tamu diminta diam sejenak. Lalu Arya berbicara, bukan dengan pengeras suara, tapi dengan suara hati yang tulus, yang terdengar ke seluruh sudut ruangan. Teman-teman, hari ini, izinkan saya memperkenalkan kepada kalian seseorang yang tidak kalian lihat di halaman About Us, bukan pula di sertifikat penghargaan perusahaan, tapi tanpanya, tidak akan ada Rafflesia seperti hari ini. Ia memutar tubuhnya, menatap ibunya. Inilah wanita yang dulu memikul air sendiri ke dapur kecil kami agar saya bisa masak mie instan. Yang menjahit seragam saya dengan kain bekas dari pasar. Yang menjual sapu tangan, sabun batang, dan nasi bungkus di peran perkantoran. Dan, yang hari ini duduk di hadapan kalian bukan karena saya angkat, tapi karena beliau memang pantas ada di atas. Ibu itu hanya menunduk. Tangannya meremas ujung bajunya sendiri. Tapi mata-mata di sekelilingnya mulai berkaca-kaca. Beliau adalah ibu saya. Pemilik sejati Rafflesia. Tinggi. Beberapa tamu bertepuk tangan. Perlahan. Lalu disusul oleh seluruh ruangan. Indah berdiri di belakang. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia memandang ibu itu seperti memandang sesuatu yang agung tapi dekat. Seorang manusia biasa yang dihormati karena pilihan hidupnya, bukan karena penampilannya. Usai acara singkat itu, ibu itu kembali duduk di tempat biasa. Ia tetap memesan nasi goreng kampung dan teh manis hangat. Beberapa tamu mendekat dan menyapanya. Beberapa hanya tersenyum dari jauh. Tapi kemudian seorang wanita tua lain datang mendekat. Pakaiannya sederhana, tapi wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang dalam. Ia membawa tas kecil di tangannya. Ibu, maaf. Saya dulu pernah memaki ibu di pasar. Saya kira ibu akan selamanya di jalanan. Ibu itu hanya menatapnya sebentar. Lalu tersenyum. Dan sekarang kamu tahu, bukan tempat kita yang penting, tapi bagaimana kita berdiri. Wanita itu menangis. Ibu itu mengulurkan tangan,
menggenggam erat jemari yang dingin karena rasa bersalah. Jangan takut minta maaf. Tapi lebih penting, jangan pernah ulangi kesalahan itu pada orang lain. Sore itu, langit terlihat lebih bersih. Angin berhembus ringan dari jendela kaca restoran. Di meja pojok, seorang wanita tua duduk, bukan sebagai pemilik, bukan sebagai ibu dari manajer utama, tapi sebagai pengingat bahwa sebuah sapu tidak pernah kotor. Yang kotor adalah cara kita memandangnya. Meja itu, meja nomor 8, dekat jendela besar yang menghadap ke jalan raya, kini telah menjadi simbol dalam diam. Siapapun pelayan baru yang bergabung di Rafflesia selalu mendapat pesan diam-diam dari seniornya. Kalau beliau datang dan duduk di meja itu, jangan tanya terlalu banyak. Cukup layani seperti melayani ibu kandungmu sendiri. Tidak ada nama terukir di meja tersebut. Tidak ada label, reserved. Tapi tidak pernah sekalipun meja itu diduduki tamu lain. Semua tahu itu adalah tempat beliau. Hari itu, hujan turun pelan. Gerimis ringan menyapu jendela dengan irama lembut. Udara Jakarta yang biasanya panas menjadi sedikit sejuk. Meja nomor 8 sudah dipoles bersih oleh Indah sendiri. Meski ia sekarang sudah menjadi supervisor dan tak wajib menyentuh lap basah. Tapi untuk meja itu, ia melakukannya sendiri. Selalu. Lalu, tepat pukul 2 siang ibu itu datang. Sendirian. Hari itu ia mengenakan setelan longgar warna krem dengan kerudung abu lembut. Tangannya membawa kantong belanja kain kecil. Dan langkahnya masih setegak pertama kali ia datang sebagai tukang sapu. Beberapa pelayan menyapa dengan senyum. Dan seorang satpam yang melihatnya segera membukakan pintu dengan hormat. Namun hari itu, ada hal yang berbeda. Di belakangnya, menyusul seorang anak muda. Tingginya kira-kira 12 tahun, mengenakan seragam sekolah dasar yang sudah mulai lusuh, membawa ransel besar yang tampaknya lebih berat dari tubuhnya sendiri. Anak itu berjalan dengan kepala tertunduk. Wajahnya tampak gugup. Ibu itu menarik satu kursi di hadapan meja 8, dan menyuruh anak itu duduk. Indah yang melihat dari kejauhan segera mendekat. Ia menyapa pelan. "Selamat datang, Bu. Mau seperti biasa?" Ibu itu tersenyum. "Iya, teh manis hangat dan nasi goreng kampung. Tapi, tambahkan satu porsi lagi untuk anak ini. Lebih pedas," katanya suka. Indah menatap anak itu dengan lembut. "Namanya siapa, Nak?" Anak itu menoleh pelan. Suaranya kecil, nyaris tidak terdengar. "Faris, Kak." "Faris anak ibu." Ibu itu tertawa kecil. "Tidak, tapi mulai hari ini, saya akan bantu dia. Dia bukan anak siapa-siapa. Karena ayah ibunya sudah tidak ada. Tapi bukan berarti dia harus hidup tanpa harapan." Indah menunduk. Hatinya tersentuh oleh kalimat yang sederhana itu. Ia mencatat pesanan dengan mata sedikit basah. Faris menatap ke sekeliling. Matanya besar dan ingin tahu. Ia melihat lampu gantung, pelayan yang lalu lalang, dan dinding berlapis kayu mahal. "Ini restoran ibu." Ibu itu menjawab sambil menyeruput teh hangat. "Dulu, ibu pernah disuruh keluar dari sini, Nak. Waktu itu ibu pakai baju tukang sapu. Tapi sekarang ibu bisa duduk di sini, karena ada orang-orang baik yang mau melihat lebih dari sekadar pakaian." Faris tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Tapi matanya tidak kosong. Di sana, tersimpan kekaguman dan rasa ingin belajar. Di dapur, Arya berdiri menyandarkan tubuhnya ke meja panjang dari granit. Ia mendengarkan laporan dari salah satu koki baru, lalu matanya melirik layar CCTV kecil yang menampilkan area makan utama. Di layar itu, terlihat ibunya sedang duduk di meja 8, ditemani seorang anak kecil yang asing. Arya menatap lama. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia keluar dari dapur dan menuju ruang makan. Langkahnya tenang, tapi matanya serius. Begitu ia sampai di meja 8, sang ibu sudah tahu. Dia anak yatim, Arya. Tinggal di rumah susun dekat terminal. Saya bertemu dengannya waktu saya lewat jalan belakang kemarin. Kelaparan. Saya ajak ke sini. Arya menatap anak itu.
lalu tersenyum kecil. Kamu suka nasi goreng, Faris? Anak itu mengangguk. Iya, Om. Arya mencubit pelan pipinya. Beruntung kamu. Di sini ada nasi goreng ternak seJakarta. Ibu itu menoleh ke Arya dengan tatapan hangat, lalu berbisik. Kamu pernah kelaparan, Arya. Jangan biarkan anak ini merasakannya juga. Arya hanya menjawab dengan anggukan. Tidak perlu kata-kata. 1 jam berlalu. Faris menghabiskan makanannya dengan lahap. Perutnya kenyang, dan matanya mulai terlihat mengantuk. Ibu itu memandang anak itu seperti memandang masa lalunya sendiri. Lalu ia berkata pada Indah yang berdiri di dekat mereka. Besok, tolong carikan seragam baru untuk dia. Dan sepatu. Biar masuk sekolahnya lebih percaya diri. Indah mencatat. Arya menambahkan, dan mulai bulan depan, Rafflesia akan siapkan beasiswa kecil untuk anak-anak seperti Faris. Tidak banyak, tapi cukup untuk 1-2 anak setiap tahunnya. Ibu itu tersenyum pelan. Yang penting, mereka tahu bahwa mereka juga berhak duduk di meja ini. Saat senja mulai turun, dan langit berubah menjadi jingga temaram, ibu itu berdiri. Ia menggenggam tangan Faris, lalu berjalan ke pintu depan. Semua pelayan berdiri diam dan menunduk saat mereka lewat. Tidak ada sorakan, tidak ada pengumuman. Tapi semua tahu, hari itu, meja nomor 8 telah menulis cerita baru. Cerita tentang kesempatan kedua. Cerita tentang tangan yang dulu menggenggam sapu, kini menggandeng harapan. Pagi itu langit Jakarta memerah sejak subuh. Udara masih basah oleh sisa hujan malam, dan jalan-jalan kota mulai dipenuhi kendaraan yang terburu waktu. Tapi di Rafflesia Dining, suasana masih sepi. Restoran itu belum buka, tirainya masih tertutup sebagian, dan di dalam, hanya ada suara pelayan yang menyiapkan meja serta suara pelan mesin kopi yang baru dinyalakan. Indah datang lebih awal hari itu. Ia membawa 2 bungkus kecil di tangannya. 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk siapapun yang belum sempat sarapan. Ia tak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang tak ia lupakan seumur hidupnya. Ketika jam menunjukkan pukul 9:10, seorang pria tua muncul di depan restoran. Rambutnya putih dan acak-acakan, wajahnya tirus dan kusam, bajunya compang-camping, dan di tangannya hanya ada 1 kantong plastik berisi botol air mineral kosong. Ia berdiri ragu di depan pintu kaca, lalu duduk di anak tangga luar, memandangi jendela dari kejauhan. Indah, yang sedang merapikan meja dekat jendela, melihatnya. Ia tak segera bergerak, tapi matanya tidak bisa berpaling. Pria itu tidak meminta-minta. Ia hanya duduk diam, seperti seseorang yang sedang mencoba memanggil keberanian. Untuk sesuatu yang sederhana, masuk. Beberapa staf yang lain melirik. Seorang barista baru mendekat ke Indah dan berbisik. Apa kita perlu panggil satpam? Indah hanya menggeleng pelan. Ia meletakkan nampan di tangan, membuka pintu perlahan, lalu melangkah keluar. Pak, sapa Indah dengan lembut. Sudah sarapan? Pria itu menoleh. Matanya keruh, tapi ada seberkas rasa terkejut di sana. Ia menggeleng perlahan. Indah tersenyum dan membuka bungkusan kecil yang ia bawa. Saya ada roti. Bapak boleh makan, kalau mau. Mau masuk? Di dalam hangat. Pria itu menatap Indah lama, lalu berkata pelan. Di sini boleh saya duduk? Boleh, jawab Indah cepat. Tapi lebih enak di dalam. Ada kursi, ada teh hangat. Pria itu berdiri perlahan. Langkahnya gemetar. Tapi ia mengikuti Indah masuk ke dalam Rafflesia. Beberapa staf lain memandang dengan bingung. Beberapa terlihat khawatir. Tapi tidak ada yang berani bicara, karena mereka semua tahu, ini bukan pertama kalinya Indah melakukan hal seperti ini. Dan mereka tahu siapa yang akan membela Indah, jika seseorang berani mempermasalahkannya. Di meja kecil dekat dapur, pria tua itu duduk. Tangannya menggenggam roti dari Indah dengan pelan, seolah takut merusaknya. Ia menggigit perlahan, lalu matanya menutup. Ia tak bicara. Tapi wajahnya menunjukkan rasa syukur yang sulit dijelaskan. Tak lama, ibu itu datang.
Seperti biasa, langkahnya tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana, blus abu dan celana panjang kain berwarna gelap. Di tangannya tergantung tas kecil dari anyaman pandan. Begitu ia masuk, ia melihat pria itu. Ia berhenti sebentar, menatap, lalu tanpa berkata apapun, ia berjalan mendekat dan duduk di kursi yang tersisa di sebelah pria itu. "Bapak sendirian?" tanya ibu itu dengan suara lembut. Pria itu mengangguk. "Sudah lama." Ibu itu tersenyum. "Saya juga." Pria itu melirik. "Saya dulu punya warung kecil di pinggir jalan. Tapi digusur. Sejak itu, saya hanya ikut angin." Ibu itu menatap roti di tangan pria itu. Lalu pada Indah yang berdiri tak jauh dari mereka. "Roti itu enak." Pria itu tersenyum tipis. "Enak sekali. Rasa paling enak yang saya makan bulan ini." Ibu itu menatap Indah. "Buatkan teh hangat. Satu untuk saya. Satu untuk bapak ini. Dan nasi goreng kampung, ya." Indah mengangguk. Beberapa saat kemudian, Arya turun dari lantai 2. Ia menghampiri ibunya, menunduk sedikit sebagai bentuk hormat. Ibu itu menoleh. "Hari ini, Rafflesia menerima tamu penting." Arya mengangguk. "Saya tahu. Dan saya bangga, karena tamu itu datang bukan karena popularitas, tapi karena lapar." Pria tua itu melihat Arya, lalu menunduk kaku. "Maaf, saya tidak tahu tempat ini mewah. Saya tidak bermaksud mengganggu." Arya duduk dan menatapnya lembut. "Pak, kalau Bapak lapar, tempat ini untuk Bapak juga. Semua orang yang lapar berhak duduk di meja makan. Dan saya belajar itu dari beliau." Ia menunjuk ibunya. Pria itu mulai menitikkan air mata. Ia mencoba menyembunyikannya dengan tangan gemetar. Tapi semua yang hadir melihatnya. Bahkan beberapa pelayan di dapur ikut menunduk, menahan isak pelan yang datang tanpa izin. Hari itu, meja kecil di dekat dapur menjadi pusat perhatian. Bukan karena desainnya, bukan karena harga makanan di atasnya, tapi karena di meja itu, untuk pertama kalinya dua orang yang sama-sama pernah kehilangan segalanya, duduk berdampingan dan berbagi makanan sederhana dengan penuh hormat. Dan Rafflesia kembali menjadi tempat yang bukan hanya menjual rasa, tapi juga memberi makna. Ibu itu, seperti biasa, tidak meninggikan suara, tidak mengatur orang lain. Ia hanya duduk, mendengarkan. Dan jika ada yang butuh pelukan, ia memeluk dengan tenang. Di akhir hari, sebelum keluar dari pintu restoran, ia menepuk pundak Indah dan berbisik. "Kamu membuat tempat ini lebih hidup, Nak. Jangan pernah ubah hatimu. Dunia terlalu banyak orang pintar, tapi kurang orang baik." Indah tidak menjawab. Ia hanya memeluk wanita itu lama sekali. Pagi itu, Rafflesia Dining bersiap menyambut tamu penting dari luar negeri. Seorang investor dari Singapura akan berkunjung untuk menjajaki kemungkinan kerjasama membuka cabang internasional. Arya, yang biasanya santai, terlihat lebih sibuk dari biasanya. Ia memeriksa ulang seluruh sudut ruangan, memastikan tiap pot bunga segar, tiap taplak rapi, dan tiap pelayan tahu harus berkata apa. Namun di tengah kegaduhan profesional itu, ibu itu datang seperti biasa. Kali ini ia membawa kantong plastik berisi sesuatu. Ia langsung menuju dapur, tidak duduk di meja 8 seperti biasa. Indah yang melihatnya langsung menyusul, meninggalkan buku catatannya di kasir. "Bu, kenapa ke dapur? Ada yang bisa saya bantu?" Ibu itu tersenyum. "Saya mau titip ini." Ia membuka plastik dan mengeluarkan beberapa kotak makanan kecil. Klepon, lemper, dan kue lapis. "Saya buat sendiri tadi malam. Mungkin anak-anak di dapur belum sempat sarapan." Indah terdiam. "Bu, ini banyak banget. Ada bahan sisa di rumah. Daripada dibuang, lebih baik dimakan rame-rame." Arya yang baru keluar dari ruang pertemuan langsung menghampiri dan melihat tumpukan kue tersebut. "Bu, ini terlalu banyak. Kenapa repot-repot?" "Karena saya senang," jawabnya tenang. Arya menggeleng, lalu mengambil amplop kecil dari saku dalam jasnya. "Kalau begitu,
Izinkan saya membalas dengan sedikit uang untuk beli bahan. Ibu nggak boleh terus-terusan keluar biaya begini. Ibu itu menggeleng cepat. Ia mendorong pelan tangan Arya. Jangan, Arya. Jangan dibayar. Kebaikan tidak boleh diberi harga. Kalau suatu hari nanti saya berharap balasan, berarti yang saya beri hari ini bukan lagi dari hati. Arya menunduk. Hening menyelimuti mereka bertiga. Lalu, dari arah dapur, suara tawa kecil terdengar. Seorang staf dapur, yang wajahnya biasanya lelah, kini tampak cerah sambil menggigit lemper buatan ibu itu. Yang lain mengikuti, mencicipi, memuji, dan sejenak mereka lupa tekanan kerja pagi ini. Jam 11 siang, investor dari Singapura datang. Seorang pria parubaya dengan setelan abu dan sepatu kulit mengilap. Ia ditemani seorang penerjemah dan sekretaris. Arya menyambut dengan tenang dan membimbing mereka ke ruang VIP. Presentasi berjalan lancar. Arya memaparkan filosofi Rafflesia, visi misi, struktur perusahaan, dan potensi cabang internasional. Investor itu mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat dan mengangguk. Tapi di tengah presentasi, tamu itu bertanya, "Maaf, siapa wanita tua yang tadi membagikan makanan ke dapur? Saya melihatnya dari jendela saat mobil kami berhenti." Arya terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Itu ibu saya, pemilik Rafflesia. Tapi beliau lebih suka dipanggil penyapu hati orang." Investor itu mengerutkan dahi. "Penyapu hati." Arya menjelaskan dengan perlahan, dan setiap kalimatnya membuat ruangan itu terasa sunyi. Ia menceritakan tentang awal mula Rafflesia, tentang perjuangan ibunya, dan bagaimana filosofi restoran ini tumbuh dari sapu, bukan dari sendok emas. Investor itu terdiam lama. Kemudian berkata pelan, "Saya telah berinvestasi di banyak restoran mewah. Tapi baru kali ini, saya ingin berinvestasi karena saya merasa lapar bukan di perut tapi di hati." Usai presentasi, investor dan rombongannya meminta untuk makan siang di meja biasa, bukan ruang VIP. Mereka ingin merasakan langsung suasana Rafflesia. Arya menyetujui, dan Indah yang melayani mereka langsung. Namun belum 5 menit setelah mereka duduk, ibu itu muncul kembali. Ia membawa nampan sendiri, berisi teh hangat dan sepiring kecil keripik tempe buatan rumah. Ia meletakkannya di meja tamu tanpa bicara banyak. "Hanya camilan. Untuk menyambut," katanya sambil tersenyum sopan. Investor itu menatap wajahnya lama, lalu berdiri. "Ibu, saya harap kita bisa bekerja sama. Tapi yang lebih saya harapkan, saya bisa belajar dari ibu." Ibu itu tersenyum. "Jangan belajar dari saya. Belajarlah dari rasa lapar." Ia guru yang paling jujur. Sore harinya, restoran sepi. Hanya tersisa beberapa pelanggan setia dan pelayan yang mulai bersih-bersih. Di dapur, aroma daun salam dan minyak wijen masih tercium samar. Di ruang santai karyawan, Faris, anak kecil yang dulu dibawa ibu itu, sedang mengerjakan PR ditemani oleh koki muda yang mengajarinya pelan-pelan. Di meja kasir, Indah duduk menyelesaikan laporan harian. Tapi ia mendongak saat melihat ibu itu berdiri di sisi pintu keluar. Ibu itu melambai kecil. "Saya pulang dulu." Indah tersenyum. "Hati-hati di jalan, Bu." Tapi sebelum ibu itu melangkah pergi, Arya memanggil dari belakang. "Bu, sebentar." Ibu itu berhenti dan berbalik. Arya menghampirinya dengan membawa sebuah tas jinjing kecil dari kain beludru hijau. "Ini bukan uang. Ini hadiah kecil. Saya titip untuk ibu. Isinya cuma barang kenangan." Ibu itu menerimanya, membuka sedikit, dan melihat di dalamnya ada selembar foto lama. Foto dirinya sedang menyapu jalanan, dengan Arya kecil duduk di pinggir trotoar sambil membaca buku lusuh. Ibu itu menghela napas panjang. Matanya basah. Tangannya menggenggam foto itu erat-erat. Ternyata yang dulu dianggap kotor, sekarang justru jadi kenangan paling indah. Arya menunduk, dan dengan suara pelan ia berkata, "Sapu ibu telah membersihkan lebih banyak hati daripada tangan siapapun yang pernah ada di restoran ini." Pagi itu tidak seperti biasanya.
Langit Jakarta begitu cerah. Tidak ada awan menggantung. Hanya biru muda luas membentang hingga ke ujung gedung-gedung tinggi. Udara terasa bersih. Meski jalanan tetap padat oleh kendaraan yang berdesakan. Tapi di Rafflesia Dining, semua terasa berbeda. Hening yang aneh merambat dari pintu depan hingga ke dapur belakang. Indah datang lebih pagi dari biasanya. Tangannya memegang bunga mawar putih yang ia beli di depan gang dekat rumah. Ia tidak tahu kenapa, tapi pagi itu, saat melihat bunga itu di lapak kecil si penjual tua, hatinya tergerak tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Sesampainya di restoran, ia langsung berjalan ke meja 8, meja favorit itu, dan menaruh bunga mawar putih di tengah vas. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang bersuara, tapi semua pelayan yang datang belakangan mengikuti. Beberapa menaruh kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih, Bu." Sebagian meletakkan permen, amplop doa, atau bahkan kue kecil buatan rumah. Satu persatu benda-benda kecil itu mengelilingi vas mawar putih. Seolah meja itu menjadi altar kecil. Bukan tempat makan biasa, tapi tempat menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Jam menunjukkan pukul 8:20 saat Arya tiba. Ia tidak menggunakan setelan formal seperti biasa. Hari itu ia mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa jas. Rambutnya disisir rapi, tapi tidak terlalu kaku. Di tangannya, ada sebuah benda panjang yang ia bawa dengan hati-hati. Sapu lidi tua, yang sudah ia bungkus kain putih bersih. Semua pelayan berdiri tegak saat ia masuk. Tidak ada aba-aba. Tidak ada perintah. Tapi semua tahu, ini bukan hari biasa. Arya berjalan ke meja 8. Di sana, di kursi yang selalu diduduki ibu itu, tidak ada siapa-siapa. Hanya kain putih kecil yang menutupi bantalan kursi, dan sebuah tulisan sederhana. "Hormat untuk Ibu." Arya berdiri lama. Tangannya gemetar saat meletakkan sapu itu berdiri menyandar di sisi kursi. Lalu ia membuka map tipis dari sakunya dan membaca dengan suara tenang, nyaris berbisik. "Ibu pergi pagi tadi. Dalam tidurnya. Tanpa sakit. Tanpa keluhan. Hanya tenang seperti biasanya. Tidak ada isakan keras. Hanya desahan napas pelan yang memecah keheningan." Beberapa pelayan menutup mulut. Ada yang menunduk. Ada yang menatap vas bunga dengan pandangan kosong. Arya melanjutkan. "Saya pernah bertanya pada ibu, kenapa ia masih datang ke restoran ini setiap minggu, padahal sudah tidak perlu. Dan jawabannya sederhana. Karena dia ingin memastikan bahwa tempat ini tidak pernah lupa kepada mereka yang dulu hanya bisa melihat dari luar jendela." Indah menitikan air mata. Ia tak mampu menyembunyikannya kali ini. Arya menoleh ke seluruh staf dan melanjutkan dengan suara sedikit bergetar. "Hari ini, kita tidak kehilangan pemilik. Kita kehilangan hati yang memelihara tempat ini sejak belum berdiri. Tapi warisan beliau bukan dalam bentuk bangunan, melainkan pada cara kita memperlakukan siapapun dengan hormat." Arya lalu mengangguk ke arah tim dapur. Seorang koki muda keluar membawa nampan. Di atasnya, satu piring nasi goreng kampung dan satu gelas teh manis hangat diletakkan perlahan di meja 8. 10 menit berlalu. Tidak ada yang bergerak. Setiap orang yang datang ke restoran pagi itu, entah pelanggan tetap, tukang antar sayur, atau tamu pertama, langsung ikut diam begitu melihat meja itu. Beberapa ikut menaruh bunga. Ada yang hanya berdiri di kejauhan sambil menunduk. Pukul 9 tepat. Arya berdiri kembali. Ia mengangkat sapu itu, lalu berkata pelan, "Mulai hari ini, Rafflesia punya lambang baru. Di dinding utama restoran ini, tidak akan ada lukisan pemilik atau penghargaan internasional. Tapi akan ada ini." Ia mengangkat sapu itu tinggi-tinggi. "Sapu ini akan kami gantung di dinding utama Rafflesia. Sebagai simbol bahwa tempat ini dibangun bukan oleh tangan yang bersih, tapi oleh tangan yang rela menjadi kotor untuk menyapu jalan menuju kemanusiaan." Semua mata menatap sapu itu. Dan semua hati mengangguk tanpa suara. 1 minggu kemudian, dinding utama Rafflesia benar-benar berubah. Tidak ada logo besar. Tidak ada figura emas. Hanya sapu tua berdiri di dalam kotak kaca,
Dengan tulisan kecil di bawahnya. Dulu aku menyapu jalanan. Sekarang aku menyapu kesombongan dari hati orang-orang yang lupa cara memandang ke bawah. Dan di bawah tulisan itu, hanya satu nama. Bukan nama pemilik. Bukan nama tokoh besar. Tapi satu kata sederhana. Ibu. Cerita selesai. Ia datang sebagai tukang sapu. Ia pergi sebagai simbol kemanusiaan yang tak bisa dibeli dengan kekayaan. Rafflesia tak pernah lagi sama. Meja nomor 8 kini tak hanya menyimpan kenangan, tapi juga warisan hati yang paling murni dari seorang ibu yang tak pernah menyerah. Karena kadang yang paling tak dianggap adalah yang paling layak dihormati. Sekian untuk cerita hari ini. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.